If you like something, kalau kamu suka dengan sesuatu bidang, senang dengan sesuatu yang kamu inginkan, you have to learn it. Everything A to Z. Iya. Waktu ketika saya lulus, ini jelek-jelek begini, lulusan terbaik UGM psikologi. Asik. Tapi cukup memalukan karena sampai bulan ke-6 saya belum dapat kerjaan. Pintu satu-satunya yang terbuka oleh Tuhan adalah saya bergabung di Astra Management Development Institute. Jadi pada fase itu Senin sampai Jumat you make a life, Sabtu Yes. Minggu you make a living, karena itu proses passion lo tersalurkan. Okay, welcome big thinkers. Big things ahead of you, in front of me there is a big thing ahead of me as well. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, mentor gue, bisa dibilang brother gue juga. Sosok yang bisa dibilang di mata gue sosok yang paling unik dan terbaik untuk emotional intelligence coach buat gue pribadi. Dan beliau adalah Anthony Diomartin. Welcome Anthony. Thank you Brother Sunil. Yes. Pengalamannya baru banget, baru 22 tahun banget. Ya, founder dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia. Just 22 years old experience. So, how are you doing today? Okay, I'm great, always great. Great. Kan katanya kalau motivator harus seperti itu. Tapi lu bukan motivator kan? No. Lagi degradasi. Tapi mau ngomong gimana juga tetap setiap orang butuh motivasi. Yes. Ya kan, dari diri sendiri ataupun dari luar. Ya. Jadi buat lo pada yang lagi nonton, jangan nyinyirin motivator, karena kadang-kadang kalau lo lagi lemas, lo perlu motivasi. Cuman kalau kebanyakan motivasi, lo juga keblenger. Agree. Makanya kadang kita suka agak malas disebut dengan motivator. Iya. Lebih istilah yang saya lebih suka itu inspirator. Because when we talk about motivator, seolah-olah lo itu nggak punya motivasi sama sekali. Jadi harus didorong-dorong. Iya. But when you're talking about inspiration, the fire is already there. Iya. So our task is actually to light up the fire. Iya, betul. Makanya Fire-nya saya udah ada, tinggal digedein aja ya. Exactly. Kalau betul. motivator itu kerjanya ngebakar melulu ya. Yes. Kayak startup, burning. Burning. Oke, anyway, hari ini gua undang lo karena gue punya rasa kepenasaran. Yes. Kepenasaran tentang apa yang membuat seorang Anthony Diomartin memilih entrepreneurial journey-nya di dalam jalur edukasi. Yeah. Silakan. What made you start? Actually, there will be very long story. It start from, I think, Tuhan itu menyiapkan jalan buat saya memang di bidang pembelajaran. So, it start from when I was childhood. Ketika waktu kecil, ada satu situasi yang membuat akhirnya kemudian saya menyadari bahwa saya memang senang mengajar. Waktu itu, saya itu kan dari Tanah Kalimantan, dari Pontianak, dan we are coming from a very poor family. Keluarga kami sangat sulit. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Jadi kami 8 bersaudara. Sejak kecil harus jualan es, jualan kerupuk, itu masa kecil saya. Nah, saya masih ingat di SD saya pada waktu itu, tahu sendirilah SD di kampung juga. Guru-guru itu seringkali memberikan les kepada siswa-siswanya. Iya. Sebagai tambahan untuk gaji mereka. Yes. Dan saya bisa mengerti gaji mereka pasti sangat kecil. Tapi kan sekarang ini kalau guru memberikan les kepada muridnya, itu kan membuat akhirnya jadi nggak objektif. Pasti diprioritaskan dong murid-murid yang dikasih les. Dan jadi masalah adalah di tempat kami itu kan banyak murid yang miskin. Terus yang murid yang miskin itu kan nggak bisa ikut les. Terus gimana dong? Nah, saya kebetulan dikasih karunia agak pintar lah ya untuk bisa menyerap ilmu. Dan saya masih ingat waktu itu kelas 6 SD, akhirnya saya ngumpulin tuh teman-teman. Saya kasih tahu siapa yang merasa perlu untuk belajar, saya kasih les kepada mereka semua free. Dan Itu passionnya udah kebangun dari saat itu ya? persis. Dan saya dibenci oleh guru saya waktu itu. Ya, karena kompetitor. But to me, how come? Bagaimana seorang murid bisa bersaing sama gurunya kan? Betul. Tapi guru saya sangat membenci saya dan nilai saya dihancurkan waktu itu. Tapi ya itu konsekuensi lah. Tapi di situ saya mulai merasakan
kebahagiaan ketika bisa men-sharingkan sesuatu kepada orang. Nah itu masih terbawa ketika mulai kuliah, saya banyak terlibat di dalam kayak pengajaran kepada kayak diklat ya, untuk anak-anak SMA. And I feel something, sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat menyenangkan, happiness ketika bisa men-sharingkan sesuatu. Makanya kemudian itu yang kemudian membuat saya berpikir bahwa ini jalur saya. Sampai akhirnya kemudian saya masih ingat pada waktu ketika saya selesai wisuda, waktu itu kan saya mengikuti sebuah diklat. Ya. Dan di dalam diklat itu, diklat kepemimpinan, we have to decide. Jadi ada satu pekerjaan, setiap hari kita dimasukkan ke dalam sebuah camp dan dikasih renungan untuk merefleksikan. Lo itu mau ngapain sih seumur hidup lo? Membikin yang namanya personal mission statement. Saya masih ingat hari pertama, nulisnya panjang banget gitu. Hari kedua makin pendek, hari ketiga makin pendek. At the end of that week. Emang diulang-ulang bro? Tiap diulang, hari suruh nulis? Suruh mikir. Oh disuruh mikir. Mikirin. Berarti bagus dong tuh. Exactly. Diajarin untuk mikir ya. Betul. Jadi apakah ini benar-benar yang kamu inginkan dalam hidupmu? Jadi makin pendek. At the last of the day, saya cuma menuliskan satu hal. Yang saya inginkan dalam kehidupan saya adalah menginspirasi. Itu kalimat saya tulis di situ. Dan saya merasa seminggu yang saya habiskan di sana, itu membuat saya punya target bahwa seumur hidup saya, yang saya ingin lakukan adalah menginspirasi orang. Amazing. Ya. Gue pengen tepuk tangan cuman gak ada banyak audiens. Thank you bro. So that's part of passion yang kemudian mendorong saya di bidang ini sebenarnya. Pertanyaan gue yang kedua, kenapa lo milih jalur EQ? Very interestingly, kita kan harus punya differentiation. Basically, this is by accident. Dan kadang-kadang saya selalu bilang kepada teman-teman begini, kalau kita nggak punya sesuatu yang membedakan, you will be like everybody. In business, we have to make differentiation. Dan saya masih ingat pada waktu itu, saya sering kali bicara kepada rekan saya ini, Mas Andreas Hareva sebenarnya. Saya pernah bilang, waktu itu saya membaca tulisan dia, dan waktu itu EQ sudah ada. Waktu sebelum saya lulus, EQ mulai diperkenalkan. Itu tahun berapa tuh bro? 95 kan? 95. Okay. Dan mulai diperkenalkan. Dan pas saya lulus pada waktu itu, Andreas Hareva bikin satu artikel. Dan dia kan dulu sangat rajin, sangat produktif. Dan entah kenapa, sometimes semesta punya cara untuk berbicara kepada kita. Dan saya membaca waktu itu, dan salah satu kalimat yang dikatakan adalah, yang namanya kecerdasan emosional itu punya masa depan akan mempengaruhi kehidupan banyak orang, terutama profesional. And I trust that words. Okay. Dan sejak itu kemudian, itulah yang saya pakai, passion saya kemudian saya ke sana. Waktu ketika saya mulai lanjut studi S2 saya betul-betul mendalami. Saya mengumpulkan semua artikel, tapi pada waktu itu masih sangat terbatas, literatur semua. Saya betul-betul mendalami. Zaman itu kan nggak kayak sekarang, bro. Sekarang overload of information. Exactly. Zaman dulu you have to really find. Persis. You gotta go through all the things to find those golden information. Exactly. Quality ya. Betul. Tapi buat saya adalah itu yang saya selalu bilang kepada teman-teman. If you like something, kalau kamu suka dengan sesuatu bidang, kalau kamu senang dengan sesuatu yang kamu inginkan, you have to learn it. Everything A to Z. Yeah. Saya sering kali tanya, apa sih sebenarnya, kenapa seseorang disebut dengan master? Seseorang disebut dengan master adalah seseorang yang mengetahui dari A sampai Z. Dan kalau perlu, dia perlu melakukan semua kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan bidang itu. Okay. He's the master. Iya, karena dia udah di situ aja, jatuhnya di situ, bangunnya di situ. Exactly. Di situ, ya. Jadi kita tahu loopholes-nya di mana, kegagalannya di mana, kesalahannya di mana. Karena kalau kita cuma tahu, tapi nggak pernah bereksperimen, nggak pernah jatuh bangun dengan hal itu, lu belum bisa disebut dengan master di bidang itu. Oke. Lu mulai usaha lu pertama kali lu mendecide ini jadi gini. Dari cerita lu nih tadi lu bilang gue dari kecil tuh udah punya jiwa mengajar. Iya. Ya kan? Dapat nih callingnya nih, fulfillingnya, feeling happinessnya, passionnya.
Tapi kan mengajar as a teacher is one thing, mengajar as a trainer is one thing, membuka usaha training is another thing. Exactly. Nah, coba ceritain gue kapan lo mulai usaha dan what made you think of that? I love your question. Karena itu yang seringkali saya bilang dengan teman-teman trainer. Banyak teman-teman trainer tapi nggak bisa jualan. Ya, they have a very good content. Tapi buat saya adalah percuma kita punya konten yang bagus kalau kita nggak bisa memarketingkan itu. Yeah. Dan yang membuat saya tertarik itu sebenarnya kalau ditanya apakah memang punya keinginan untuk membangun perusahaan organisasi kayak seperti HR Excellency mini workshop series, honestly no. Oke. I don't have vision. Pada waktu itu kan visi saya menginspirasi. Iya. Karena buat saya kata menginspirasi, saya bisa join dengan perusahaan lain, Benar. saya bisa berada dimanapun. You can be a professional. Exactly. Yeah. As long as saya menghidupi visi itu. Yeah. Tapi saya masih ingat ketika saya mulai bekerja. Nah ini another story. Kadang bagaimana Tuhan menaruh kita di dalam jalan yang memang sesuai dengan jalur kita. Jalan yang benar. Waktu ketika saya lulus, ini jelek-jelek begini lulusan terbaik UGM psikologi. Asik. I need to tell you. Asik. Tapi cukup memalukan karena sampai bulan ke-6 saya belum dapat kerjaan. Karena waktu itu saya ditolak. So many companies. But I'm so grateful beberapa di antara perusahaan-perusahaan yang menolak gue dulu sekarang jadi kliennya gue. Asik. Kan pembalasan dendam terbaik adalah menunjukkan kepada yang pernah menolak kita bisa lebih baik daripada apa yang mereka katakan. You need me. Exactly. You didn't know my value then. Gitu. Dan waktu itu akhirnya pintu satu-satunya pintu yang terbuka oleh Tuhan adalah saya bergabung di Astra, Astra Management Development Institute. The other door were closed. Makanya saya seringkali bilang juga kepada teman-teman, ketika kita menginginkan sesuatu dan pintu itu tertutup, bisa jadi sebenarnya Tuhan sedang betul-betul memang menyiapkan kita untuk supaya lu jangan ngotot di pintu ini. Iya, lu digeser terus sampai lu nggak ada pilihan. Persis, terima deh itu ya. persis. Karena ada sebuah rencana yang memang dipersiapkan di situ. And until today, I was so grateful. Saya bergabung di Astra Management Development Institute. It shaped my quality, it shaped my competence, it shaped the point of view yang saya miliki, cara profesional saya, and I'm so grateful dengan apa yang dilakukan oleh Astra. Dan di situ saya bergabung karena namanya training center kan, itu kan semua karyawan-karyawan Astra disekolahkan di situ. Oke. Dan disitulah kemudian saya belajar dari A to Z. Jadi lu waktu masuk ke Astra Training Management Center itu, Yes. lu di situ masuk as an employee atau as one of the trainers? As an employee. As an And an employee. employee. Tapi salah satu bagian dari job desk-nya adalah internal trainer. Oke, internal training. Saya harus mengajar. Oke. Jadi- So you learn how to train also, but you are also a Also trainer employee. also. Okay, Exactly. okay. Jadi saya punya dua kaki. Oke. Nah, I'm also grateful. Kenapa? Karena saya berada di posisi sebagai klien. Oke. Karena kan Astra juga seringkali memanggil trainer-trainer dari luar. Betul. Exactly. Nah, Apalagi dan dulu ada yang itulah dari Jepang, dari mana Exactly. ya kan? Because they're big corporate. Exactly. Nah, dari situlah kemudian ini yang kemudian menolong saya. Makanya saya seringkali memberikan nasihat juga kepada teman-teman yang masih muda, baru saja lulus sekolah. Apakah langsung mau bikin startup dan sebagainya. If your passion is there, you know what you have to do is okay. Tapi masih bingung-bingung, mendingan lu cari kerjaan dan cari pengalaman dulu. Yeah. Saya bersyukur karena saya dengan pengalaman saya di corporate, jadi saya pernah berada di kakinya corporate, tahu ekspektasi harapan mereka seperti apa. Iya. So when I build this company, saya bisa mengerti dan bisa berempati dengan mereka. Apa sih sebenarnya mereka butuhkan, apa sih yang mereka maui. Oke, pada saat lo udah dapet job, lo kerja, gue mau tanya sama lo poin pada saat lo memutuskan it's time to set up my business. Oke. Gue pengen lo ceritain itu. Jadi waktu itu lo nervous apa enggak? Lo udah ngebayangin, kan biasa tuh manusia kalau buka bisnis Yes. tuh ada dua nih. Yeah. Ada yang let's do it, I can win it, I'm the champion, ya kan semangat, ya nggak bro? Yes. Begitu. Semangatnya untuk notaris dulu nih. Iya. Beda sama jalanin perusahaan ini. Ya, jadi pada waktu itu yang terjadi adalah
setelah dari Astra saya pindah, ini cari penyakit sebenarnya. Ya. Saya pindah ke perusahaan consulting. Nah di perusahaan consulting itulah memang udah agak babak belur. Dan akhirnya kemudian perusahaannya kan collapse. Nah saat itulah saya sebut saja, itu di Anderson gitu. Ya. Nah perusahaan itu collapse. Saat itulah kemudian di masa-masa ambang itulah. Kadang gini, saya mengalami satu momen. This is defining moment. Kadang ini kita yang harus belajar untuk bisa membaca tanda-tanda seperti ini. Oke. Yang disediakan oleh alam buat kita. Yang saya alami pada waktu itu adalah gaji saya bagus, karir saya luar biasa. But I'm so empty. Kosong banget. Gaji bagus, karir luar biasa, sininya kosong. Iya. Pernah nggak lo ngerasain kayak gitu? Tapi jangan pindah dulu, duit lebih penting. Yes. Dan itu yang saya rasakan. So what I'm doing, saya mau ngapain sebenarnya? Makin hari ke hari, saya berangkat ke kantor itu dengan perasaan yang sangat tidak happy. But of course saya harus melakukan pekerjaan, I do my job. Saya tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin saya. Tapi saya merasa bahwa saya kayaknya nggak kemana-mana deh. Udah you reach that level of kayaknya boredom ya. Iya. Boredom ya. Iya. Ada titik kayak this is not bringing me to where I want to be. Exactly. Titik itu makin jenuh dan yang terjadi adalah saya masih ingat satu malam itu sekitar jam 1 malam I was so gelisah. Lu nggak telepon gue sih waktu itu. Gue kenal sih. I haven't know you bro. Oke. I should know you. I call you. Neil, gimana nih gue lagi gelisah kayak begini. Lu bantu gue dong. So waktu itu saya mulai bingung. I'm asking, tapi benar-benar ini deep reflection. Ini mau dibawa kemana hidup saya? Mau terus-menerus begini atau gimana? Saya kemudian ingat lagi termasuk yang saya tulis menginspirasi. Yes. I don't think You my recall, life, you recall. exactly. Yeah. Saya tidak merasa bahwa hidup saya menghidupi yang apa yang saya katakan itu. Yes. Lagi pula saya merasa ini mau gimana. Nah pada waktu itu beruntungnya ada situasi yang menolong saya. I already married, belum punya anak. Istri saya pada waktu itu sedang mendapatkan beasiswa di Inggris. Tunggu, ini menarik nih. Lu bilang lu waktu itu udah married. Married Ya. berapa tahun? Married pada waktu itu udah 1-2 years? ya. Oke, Iya. berarti otak lu pada saat itu udah otak-otak yang agak jiper-jiper juga karena lu Exactly. lagi bangun Oh ya. karir tapi at the same time udah punya tanggung Ya, jawab. betul. Iya. Tapi the lucky one adalah istri saya kan nggak berada di Indonesia. Oke. So I'm alone. Oke. Saya You're married but you're single lah. ya, somehow, ya. ya, karena istri saya sedang melanjutkan studinya. Dan saya berpikir this is the moment. Oh, saya nggak akan pernah lagi punya momen itu. Karena ketika I'm fail by myself. Yes. Saya nggak bawa anak orang. Iya, betul. Dan saya merasa bahwa sejak kecil saya udah terbiasa hidup sulit. Dulu aja waktu ketika saya masih kecil itu kadang itu nasi nggak cukup. Iya. Kadang yang dilakukan oleh ibu saya adalah nasi itu dicampur dengan jagung yang dicaca-caca untuk makanan ayam itu. Yes. So that's how I spend my waktu ketika masih kecil itu During bagaimana. your childhood, during the difficult times. Iya, iya. Dan saya terbiasa seperti itu kadang berangkat ke sekolah nggak makan gitu. Waktu itu malam-malam ketika saya merenung ini separah apa sih? Kalaupun separah situasi seperti itu saya bisa survive kok. Karena udah pernah di saat itu, ya. Dan buat saya adalah jauh lebih gampang ketika bola itu ketika masih muda, waktu ketika kita jatuh, membalnya itu masih lebih gampang. Iya. Ketika kita udah berumur, Iya. ketika kita udah secure, Iya. saat itulah tekad saya makin bulat. I have to start something. Nah, of course nggak langsung mulai dengan membangun corporate gitu, membangun sebuah perusahaan. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah waktu itu sebenarnya di sela-sela sebelum ketika saya bekerja. Nah Sabtu Minggu itu saya sering kali bantu ngajar di mana kalau bahasa kita di psikologi itu ngasong gitu. Kadang-kadang bantu di institusi mana yang butuh trainer dan sebagainya. Pas Sabtu Minggu kan itu kan waktunya kita. Yeah. Jadi kadang-kadang ngajar. Yeah. Nah saat ketika saya memutuskan untuk keluar, saya memutuskan untuk lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke. Jadi saya punya kerjasama dengan training center itu, jadi saya mengajar di situ. Jadi pada fase itu Senin sampai Jumat you make a life,
Sabtu Yes. Minggu you make a living karena itu proses passion lo tersalurkan ya. Exactly. Oke. Exactly. Dan I'm lucky, makanya itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman yang mau pindah kuadran nih. Dari karyawan mau ke entrepreneur nih. Kamu yang harus kamu bangun itu adalah, menurut saya paling penting adalah network. Tapi menurut gue banyak orang salah bro, kuadrannya yang benar kan dari karyawan ke self-employed dulu. Ya. Kalau udah entrepreneur otaknya udah beda lagi bro. Setuju nggak lo? Iya. Iya kan? Jadi self-employed ini yang banyak orang nyangkut. Ya. Jadi the thing they get stuck is from karyawan to entrepreneur. Ya. They are actually self-employed but they call themselves entrepreneur. Yes. Benar nggak? Betul. Gue sekarang bahasanya biar nggak jelek-jelek amat, gue ngomongnya solo entrepreneur, ya kan, daripada self-employed mendingan solo entrepreneur gitu. I love that part. Yes, I love Solo, gue sendiri Solo, gitu iya kan. bener. Lu semua ngerjain mulai dari tukang sapu sama direktur lah, lu gitu. Yes, exactly, that's what happened. Dan saya bilang, dalam situasi seperti itu, yang sebenarnya juga menolong saya adalah seperti tadi, network. Atau kita ngomong based on experience and knowledge. Iya benar juga. Sehingga pada waktu ketika orang mendengarkan, orang kan tahu kok. Jangan berpikir, buat saya adalah jangan berpikir bahwa audiens kita, peserta kita itu bego. So finally, did you apologize with the coach? Of course. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa kamu betul-betul capable di bidang itu? First buat saya adalah bikin buku. Ya. Nah ini Ya. teman-teman.